Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Ibu Widya. Sebelumnya, apa kabar anak-anak kelas 2 pada pembelajaran kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak masih ingat gak kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi apa? Ada yang masih ingat apa tidak? Betul, kemarin kita sudah mempelajari mengenai jual beli dan minjam meminjam ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rukun Islam. Nah, selanjutnya ada yang tahu mengenai rukun Islam itu sendiri? Belum ada ya? Jadi rukun Islam itu sendiri merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Di mana sebagai seorang Islam itu harus mengetahui pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Nah, pokok-pokok ajaran Islam tersebut yang pertama ada mengucapkan syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, jadi ketika kita mengerjakan 5 rukun Islam tersebut, kita itu akan di Nah, 5 rukun Islam tersebut apabila kita kerjakan, kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, balasan bagi orang yang tidak mau mengerjakan rukun Islam tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Nah, ketika kita mengerjakan rukun Islam tersebut, kita akan dihadiahi oleh surga. Dan sedangkan jika kita tidak mau, kita akan mendapatkan neraka. Udah dijelasin ya mengenai pokok-pokok ajaran Islam, yaitu yang kan ada 5. Yang pertama itu mengucapkan syahadat. Jadi rukun Islam yang pertama yaitu kan mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat itu sendiri artinya kan persaksian. Persaksian mengakui bahwa adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Terus kita sebagai umat Islam itu harus hafal mengenai 2 syahadat tersebut. Jenis syahadat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul bunyinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika umat Islam itu harus hafal mengenai 2 kalimat syahadat tersebut. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat menurut bahasa artinya berdoa atau mengagungkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sendiri itu diperintahkan bukan hanya untuk orang dewasa, namun anak-anak yang berusia 7 tahun itu harus diajarkan untuk sholat. Ketika mereka sudah belajar sholat di usia 7 tahun, ketika mereka sudah berumur 10 tahun, mereka sudah bisa sholat dengan sendiri. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, perintahlah anak-anakmu ketika mereka berusia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Dan pukullah jika mereka enggan melaksanakan sholat ketika usia mereka sudah menginjak 10 tahun. Jadi ketika kita mempunyai anak yang sudah berusia 7 tahun, kita harus memerintah mereka untuk belajar sholat. Karena supaya ketika mereka sudah berusia 10 tahun, mereka itu bisa melaksanakan sholat sendiri. Nah, sebagai seorang muslim, kita itu mengerjakan sholat sehari semalam itu sebanyak 5 kali. Yang pertama yaitu ada sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu sendiri terdapat 4 rakaat. Yang ketiga yaitu ada sholat asar. Sholat asar itu terdiri dari 4 rakaat. Yang keempat ada sholat maghrib, itu terdiri dari 3 rakaat. Yang kelima yaitu ada sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat. Jadi sebagaimana seorang muslim, kita harus mengerjakan sholat tersebut. Dan ada ketentuan dalam sholat, yaitu yang pertama ada syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi ketika seorang yang non muslim itu tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua ada berakal dan balik. Jadi ketika mereka sudah balik dan mempunyai akal yang sehat, yaitu mereka wajib melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga ada mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus suci dalam hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi junub. Yang kelima yaitu ada ketika dalam keadaan haid itu tidak diwajibkan untuk sholat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat. Yang pertama yaitu telah tiba waktu sholat. Jadi ketika
sudah ada azan berkumandang, kita itu bisa segera melaksanakan sholat. Terus yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat yaitu menutup anggota tubuh yang tidak boleh terlihat ketika sholat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga ada menghadap kiblat. Kiblat seorang muslim yaitu Ka'bah. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Ibadah mengeluarkan zakat yaitu wajib dilakukan oleh seorang muslim apabila ia mampu, kecuali bagi orang fakir miskin. Setelah ibadah mengeluarkan zakat itu sendiri yaitu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah itu sendiri zakat yang dilakukan ketika bulan Ramadan atau pada malam Idul Fitri, di mana yaitu zakatnya 2,5 kg beras, atau ketika mau zakatnya diganti dengan uang, yaitu uang yang senilai dengan harga 2,5 kg beras tersebut. Terus yang kedua kan tadi ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang dilakukan oleh orang yang berpenghasilan lebih sebesar 2,5% dari gaji orang tersebut. Rukun Islam yang keempat yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa dalam bulan Ramadan ini wajib dilakukan untuk umat Islam. Ibadah puasa itu sendiri yaitu menahan makan, minum, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apa sih hikmah dari berpuasa? Yang pertama itu melatih kesabaran, yang kedua melatih kita untuk berempati kepada orang yang kelaparan, yang ketiga ada membuat badan sehat. Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi ketika umat Islam dia itu mampu secara fisik, secara finansial, itu mereka itu wajib melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji sendiri itu kewajiban bagi orang Islam yang mereka itu mampu. Nah, dari kelima rukun Islam tersebut, baik untuk perempuan maupun laki-laki itu wajib dilaksanakan. Ketika mereka tidak melaksanakan, mereka akan mendapatkan dosa, dan sebaliknya ketika mereka melaksanakan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan tersebut ketika di akhirat yaitu kebahagiaan di surga. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.